Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Selamat pagi guys. Semoga harimu menyenangkan dan semoga tetap terus profit. Ya, ini ada kabar terbaru ya. Tadi kami sempat baca-baca mengenai dari sebuah berita dan topik kita kali ini mengenai ini ya teman-teman ya. Ya, kita akan membahas mengenai dari topik ini ya, bahwa mengerikan BBRI rontok kemarin ya, karena ada kasus ini dan kini strategi di sahamnya untuk besok. Ya, mayoritas kemarin pelaku pasar itu sangat itu ya teman-teman ya, banyak kekhawatiran. Kita dapatkan informasi ini mengenai dari bisnis.com ya, yang berjudul suku bunga BI naik 6% ya. Saham Bank Jumbo, BBCA, BMRI, BBRI dan juga BBNI kompak rontok. Ya, ini ya, selama bulan Oktober ini banyak saham-saham perbankan itu pada turun ya karena ini. Ya, market maker itu apakah sudah tahu? Ya, sudah tahu duluan ya sebelum data berita ini itu turun ya. Namun mengenai dari BI ini ya, itu menaikkan harga suku bunganya ya. Kenapa kok bisa dinaikkan kayak gitu? Ya, rupiah kita itu lemah ya. Ah, itu salah satu strategi Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal ya untuk menanggulangi hal itu. Dan apabila rupiah kita itu lemah, bagaimana dampaknya? Ya, dampaknya dolar itu nanti masuk ke Indonesia ya, memborong semua Indonesia. Dan ini juga ada dampak ya kepada sektor lain yang berhubungan dengan perbankan. Ya, ketika suku bunganya itu naik, ya semua kredit kalian itu akan menjadi naik. Ya, ini apabila kalian itu berhubungan dengan perbankan, ya jadi seperti itu. Terus nanti apa yang dirugikan Min? Jadi semua sektor perusahaan ya yang ada di Indonesia ini ya semuanya kena ya, dan dan akhirnya ya IHSG ini memang rontok ya, jadi seperti itu. Lalu dengan kabar tadi itu siapa yang memanfaatkan momentum tersebut, Bin? Kita akan ungkap ya mengenai dari saham BBRI ya, BBRI fotonya. Namun sebelumnya disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, ini dimanfaatkan ya ketika saham BBRI ini tuh turun. Ini barisan para LG, OD, YP, CP, DR, PD, GRNI, MGSQ mereka masuk ya. Namun yang distribusi itu institusi ya, ada AK, YU, BB, RX, AZ, BKAI. Ya, AK ini adalah sebuah broker yang mana dia itu bukan para retail ya, namun dikelola oleh institusi. Apa dampaknya? Ya mereka akan pergi melihat potensi saham yang menarik lagi. Ya, jadi seperti itu. Ketika saham BBRI ini tuh terdiskon, ya ini dimanfaatkan oleh para retail yang notabene mereka itu ya tujuannya untuk menabung. Beda sama mereka yang institusi yang memikirkan dua kali kalau misalkan mau masuk di saham BBRI ya. Dia lebih baik keluar dulu ya mengenai hal itu. Dan mereka juga masih tunggu kebijakan moneter ya, dan juga kebijakan fiskal yang terjadi di Indonesia, apalagi ini berbenturan dengan tahun politik. Ya, kalau misalkan kalian itu bisa ketahui di pemilu presiden sebelumnya itu sam nggak sama rata ya antara gubernur terus bupati.
sekarang itu sama rata semua, ya. Jadi dapil dan juga presiden itu jadikan satu, ya. Apakah bupati sama gubernur itu diganti juga, Min? Ya mungkin ada dapil-dapilnya saja ya. Makanya itu ya dewan-dewan itu jadikan satu. Ya makanya semua itu untuk support mengenai hal itu semua. Nah ini apabila ini masa pemerintahan itu siapa ya yang mengendalikan itu siapa ya mungkin mereka pengen melihat potensi pasar ini di akhir bulan ini ya mereka akan masuk institusi-institusi ini mengenai dari saham BBRI. Ya, itu mengenai kabar BBRI dan BBRI ini itu bagaimana Min perkembangannya? Market maker atau block trader ini masuk itu di bulan Agustus, di bulan Oktober itu paling banyak siapa dimanfaatkan siapa? Ya ini dimanfaatkan oleh ZP, YP, CC, DR, GR, PD, XC, LG dan juga DX ya. Namun ini masih kalah sama guyurannya RX dan juga AK, KZ dan juga BK ya. Seperti itu mengenai dari saham BBRI ini. Ya, kalian bisa tahu kalau mau buka di broker BK ini uangnya cukup gede ya. Jadi bukan para retail. Namun satu sisi selama 3 bulan itu paling banyak siapa yang mengakumulasi masa itu. Ya masih ditunggangi oleh OD, CC, YP, DR, PD. Ya, dan yang distribusi siapa? RX, AK, BB, KZ, CP, BK, AG. Ya, jadi seperti itu. Pantesan kenapa kok apa namanya asing itu masuk di sektor kayak gini ya teman-teman. Di sektor batu bara ya kayaknya. Seperti itu. Ini ya. Dari sektor batu bara kemarin asing itu terus mengakumulasi ya, cuman memang akhirnya ini dia itu distribusi. Apakah beliau-beliau ini sudah dapat informasi, Min? Iya, sudah informasi, sudah dapat ya. Ini ya, target para asing ketika suku bunga kita itu turun, ya, mereka masuk di situ. Ya, seperti itu. Manfaatkan. Ya, jadi masuk berbondong-bondong ketika sudah usai, ya mereka akhirnya itu distribusi ya, mengenai dari bursa saham kita. Dan kalau kita lihat ya di BBRI ini bagaimana untuk perkembangannya. Kita lihat dari sisi finansialnya ini cukup stabil ya di kuartal ke-1, kita laporan kuartal ketiga ini sudah publish belum? Belum. Ya masih kuartal kedua. Penjualannya cukup bagus ya. Namun BBRI ini akan bertampak dari sisi net income-nya. Ya dia harus bayar ya bayar pajaknya dan seperti itu ya dia kena impasnya. Dan satu sisi di kuartal kedua dan di tahun-tahun sebelumnya bahwa net income di saham BBR ini cukup tumbuh. Ya, jadi seperti itu. Tumbuhnya cukup gede. Yang di tahun kemarin itu 24,7 triliun, kini naik menjadi 29,4 triliun dan dari BI rasionya tahun kemarin itu 12 kali, kini 13 kali dan PBV-nya yang dulunya 2 kali ini 2,8 ya, jadi ikut tumbuh juga. Ya asing di saham BBRI ya semua masih pada kabur ya ketika BI ini menaikkan suku bunga, jadi mereka ya harus TP ya. Namun kalian nggak masalah, saham BBRI ini termasuk di saham LQ45, Bisnis 27, Serikatu juga masuk, IDX 30 juga masuk. Dan secara transaksi hariannya, ini mayoritas yang kena keguyur itu adalah barisan para retail. Ya, saya akan menunggu saham BBRI ini di harga 4.900. Semoga hari ini itu turun sampai ke situ ya. Namun enggak lah 3 hari atau apa diturunkan dikit dua. Karena secara sejarah BBRI itu enggak bakalan turun dalam 1 hari itu 5%. Kalau turun 5% ya pasti Bu Sri Mulyani itu disuplit sama Pak Luhut. Ya, jadi seperti itu. Oke, untuk entry di saham BBRI ini bagaimana Min?
Ya, bisa dimanfaatkan ya momentum koreksi ini ya di area 4.930 dan juga di area 4.960 serta di harga 4.800 atau di 4.900-an ya untuk masuk di saham BBRI. Dan ini dimanfaatkan ya untuk kalian yang tujuannya untuk swing dan juga untuk invest ya, karena mengenai dari saham BBRI ini cukup potensial untuk kedepannya ya, dengan tujuan untuk menabung. Targetnya ada di berapa min saham BBRI ini? Ya di harga 5.378 dan juga di harga 5.477 serta di harga 5.748 mengenai dari saham BBRI ini. Ya untuk yang trading atau fast trade ya silahkan tunggu di area situ saja, ketika koreksi ya nanti kalian bisa masuk dan nanti bisa dipertimbangkan apabila dia itu nggak kuat silahkan kalian bisa kabur saja ya. Seperti itu mengenai dari saham BBRI ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya untuk kalian. Semoga channel ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih juga bagi para pelanggan kami yang setia. Akhirnya portofolio kan itu bisa hijau terus. Ya, terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi untuk pengen masuk di grup kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf yang kalian sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min? Karena kami memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita memikirkan itu semua, ini ya hasil kerja tim kami di bulan September kemarin, bahwa kita rekomendasikan di bulan September ada 54 stok ya, yang terdiri dari profitnya ada 42, holdnya itu 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Min untuk cara gabung agar mendapatkan rekomendasi saham seperti ini ya. Ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Dan setelah itu kalian pencet ada tombol gabung ya. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan. Kenapa kok pilih itu Min? Karena kami akan rekomendasikan sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada untuk stop lossnya 1-3%. Silakan kalian itu bisa gabung karena kami akan posting di jam 15.50 waktu Indonesia Barat. Ya, ini yang ada di grup YouTube. Untuk kalian yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada inovasi terbaru, ada di grup Telegram dan juga ada beberapa kelas kami khusus akademi yang masih mengadakan promo ya di bulan November. Ini caranya deskripsi di bawah ini diklik ya. Ada grup Telegram, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Dan ini apa yang sudah saya katakan tadi, yang ada beberapa level ya, promo kelas akademi trading pada bulan November angkatan pertama. Itu ada 350.000 orang hanya untuk 100 orang saja. Ada 8 kali pertemuan ya. Dan untuk ini ada beberapa level ya, level 1, 2, 3, 4. Ya ini yang levelnya itu untuk rekomendasi saham sebulan. Dan untuk yang per tahun ini ada di level 4. Dan untuk kalian yang mungkin pengen VVIP, yang mana notabene kalian itu waktunya itu susah, kalian bisa request kepada Mimin ya. Ini ya, ada level yang khusus pasti cuan ya, dan ini yang untuk yang pasti cuan itu kita selenggarakan tanggal 28 Oktober via Google Meet pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan materi yang akan kita sampaikan mengenai dari money management, cara entry biar bisa cuan, cara mendeteksi bandar masuk, dan juga strategi cuan secara konsisten ya. Jadi seperti itu. Silakan kalian bisa masuk ya. Dan ingat ya, grup ini khusus untuk kalian yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, kalian itu los terus, silahkan kalian bisa masuk di grup kami. Nanti kita akan ajari itu semua untuk kalian ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami ya. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.